kayak motor itu. Ada gas, ada rem, ada speedometer, ada ban, ada velg, semua toh. Terus itu gas itu kita yang atur, bebas gas, mau bok di belokan itu dengan 120 km per jam, boleh. Ban ada 2, keluar dari toko situ mau yang 1 ban, boleh. Tapi ada konsekuensi. Rumah sakit menunggu saudara. Karena itu kebebasan yang dipakai itu, janganlah kebebasan yang mencelakakan kita. Saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab, surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara pernah bayangkan dan pernah dengarkan satu kalimat yang bilang begini, anggap rumah sendiri. Pernah dengar kok itu kalimat? Atau sendiri omong? Anggap rumah sendiri itu berarti kepada kita diberikan kesempatan untuk menikmati, untuk ada, untuk tinggal di situ dengan sesuka hati dalam tanda petik. Amin kok? Tetapi yang dimaksud dengan anggap serumah sendiri itu berarti dia mau kasih tahu bilang begini, walaupun engkau anggap ke rumah sendiri, mah tolong ingat itu bukan lu punya, itu orang lain, tapi kita anggap ke kita. Oke, kenapa saya mulai dari begini? Merdeka itu apa? Merdeka itu apa? Merdeka itu kebebasan, tetapi kebebasan yang tahu diri. Kebebasan yang tahu diri. Anggaplah rumah sendiri itu, kalau saudara, saya pilih saudara purumah toh, terus dia bilang, Bapak Pendeta, anggap saya ini Bapak Pendeta purumah. Saya tahu itu, tapi dia pun kamar tidur, dia pun berangkas, kan bukan beta punya toh. Amin kok tidak? Jadi ada batas, tahu diri, karena itu bukan kita punya. Nah, kenapa saya mulai dari sini, saudara-saudara? Dengar, pada hakikatnya itu manusia ingin bebas. Amin kok? Pada hakikatnya manusia itu sesungguhnya dia tidak ingin diatur. Dia kepingin atur diri sendiri. Kalau mau pergi kerja tuh kalau bisa masuk biasa jam berapa?
Masuk jam berapa biasa? Pulang jam? Banyak yang kepingin kalau bisa dia masuk jam 12, pulang setengah 1. Kan dia mau begitu. Pada hakikatnya dong rindu untuk atur diri sendiri. Tapi tidak bisa. Yang dimaksud dengan kemerdekaan itu kebebasan. Tapi kebebasan yang tahu diri. Yang bisa atur kita pun diri. Yang oke, semuanya ada pada kamu. Sekarang kamu mengatur kamu pun diri. Dengan sejumlah norma yang berlaku. Saya biasa bilang tentang dosa itu bilang begini. Saudara, Tuhan Allah tuh kasih kita hidup tuh seperti motor. Tahu motor kok? Pernah pakai motor? Siapa pun motor? Tetap pun kok? Ya, selunas. Oh ya itu. Merdeka pakai tapi ingat kas lunas juga. Ya, itu dia merdeka. Nah, waktu Tuhan kasih motor itu, kayak motor itu, ada gas, ada rem, ada speedometer, ada ban, ada velg, semua toh. Terus itu gas itu kita yang atur, bebas. Bebas gas, koma, mau bok di belokan itu dengan 120 km per jam, boleh. Ban ada 2, keluar dari toko situ mau yang 1 ban, boleh. Tapi ada konsekuensi. Rumah sakit menunggu saudara. Karena itu kebebasan yang dipakai itu, janganlah kebebasan yang mencelakakan kita. Kenapa saudara? Tentang keselamatan Tuhan bilang begini, hei, keselamatan itu kasih karunia Tuhan berikan kepada kamu dengan cuma. Oke, anggap saja beta pu HP 1 toh. Ini HP ini beta mau kasih di dia, ini kasih dan cuma-cuma. Nona, lu dapat beta pu HP, tapi tolong kasih 1000 saja. Itu dia nama cuma-cuma. Itu cuma-cuma? Kalau 1000. Cuma 1000. Iya cuma 1000 tapi bukan cuma-cuma 1000 ya. Oke, Nona, tidak usah kasih 1000. Tolong kasih pindah itu. Kenapa tidak cuma-cuma? Cuma pindah aja. Oh iya, cuma pindah. Oke. Itu berarti masih ada jasa di situ toh. Yang disebut dengan kasih karunia cuma-cuma itu pemberian hanya begini. Iya, itu cuma-cuma kasih kembali. Iya. Karena yang bisa kasih cuma-cuma begitu hanya Tuhan. Amin toh. Nah, sekarang dengan keselamatan yang kamu sudah dapat dan cuma-cuma, dia mulai dari pertanyaan tadi. Lalu apakah dengan cuma-cuma ini? Lalu kamu membuat apa kamu hidup? Kamu semakin banyak di dalam dosa supaya kemudian kasih cuma-cuma itu dia datang terus? Atau bagaimana? Dia jelaskan. Hei, kamu sudah diselamatkan. Kalau dan kamu punya diri memperoleh kebebasan-kebebasan, jaga itu diri baik-baik supaya kamu tidak menyerahkan kamu punya diri kepada hal-hal yang justru membawa kamu seperti kamu bukan orang yang diselamatkan. Jangan bikin rusak kamu diri. Segala sesuatu itu ada dia punya aturan, segala sesuatu ada dia punya takaran, segala sesuatu ada dia punya apa ya? Norma-norma, nilai-nilai. Tadi kamu baru hafal nilai-nilai toh? Nilai-nilai. 1, 2, 3, 4, 4S dalam kerja 1. Hafal mantap. Kira-kira begitu. Ada dia pun norma-norma. Di pasar ada aturan kok tidak? Di pasar ada aturan kok tidak? Di toko ada aturan kok tidak? Di sekolah ada aturan kok tidak? Di lapangan ada aturan kok tidak? Masa hidup dalam gereja, masa hidup sebagai orang-orang Kristen tidak ada aturan? Karena itu saudara-saudara mesti menyegaskan dirimu. Bebas itu adalah bagaimana kita mengatur kita pun diri sesuai dengan norma-norma yang benar. Itu dia pun nama kebebasan. Kebebasan yang tanpa aturan itu bukan kebebasan. Apalagi oke semua tangan di atas semuanya, ayo. Baru kemudian dari dalam juga ada lampu mati hidup dari dalam. Itu dong lupa kalau dong masih hidup di dunia dalam keterbatasan. Begitu. Nah, mari kita lihat sekarang. Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan saja kehidupan, tetapi sekaligus keselamatan. Supaya apa? Supaya manusia dapat mengisi kehidupannya dalam bingkai keselamatan. Itu yang paling penting. Sebab apa? Membangun hidup tanpa bingkai keselamatan itu sama dengan kita membangun kehidupan yang sia-sia. Salomo dalam seluruh kejayaannya, dia bilang begini, kalau kamu bangun rumah tanpa Tuhan, semua sia-sia. Karena semua yang ada di dunia ini punya keterbatasan. Tidak mungkin dia tidak terbatas. Hanya keselamatan itu yang membawa kita kepada kekekalan. Dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya. Yang lain dari yang kekekalan itu tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara semua, kita hidup di alam yang merdeka. Merdeka karena kita diselamatkan, pakai hidup ini sebagai saksi-saksi. Saksi-saksi Kristus yang menyatakan, saya ini sudah diselamatkan. Coba semua senyum. Oke. Tidak usah buka masker itu. Mata bisa memberi nada kalau saudara senyum. Oke. Kalau saudara senyum, karena Tuhan yang sudah selamatkan itu minimal senyum. Supaya kalau orang tanya, hei, kenapa? Bagaimana saya tidak senyum? Tuhan sudah selamatkan aku. Masa muka? Kalau anaknya Yesus Kristus saja bisa diberikan kepada kita, apalagi hanya sekedar jodoh. Kacang-kacang. Iya toh? Betul kok tidak? Tidak usah terlalu pikiran dan menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Iya. Jadi kamu pun tugas itu cukup Sherlock supaya dia bisa baca. Begitu. Jangan gelisah hatimu, kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Anak Tuhan tuh mesti senyum-senyum. Kalau dia tidak senyum, dia jalan piman mana tuh hanya mengelusa. Dia punya sotor nih, hidup ini terlalu susah. Lalu mati sudah kalau memang terlalu susah. Tapi ingat, jangan senyum sendiri. Sebab kalau makin banyak senyum-senyum sendiri itu ada masalah. Di sini ada yang biasa senyum-senyum sendiri. Ada. Dia ada duduk di sini. Dia yang pakai celana putih atau celana hitam? Oh, biru. Jangan senyum-senyum sendiri. Begitu. Minimal dia senyum. Sukacita tuh nampak di dalam dia punya hidup. Itu kalau soal rohani. Sekarang soal jasmani. Kita ini kan sudah hidup di alam kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah berapa tahun? 77. Di sini ada yang umur 77. Rata-rata umur? Oh, 20. Bapak, kami ini umur 20 Bapak, tapi pengalaman 77. Wah, memang terlalu. Bapak kami umur 20-an Bapak, tapi muka ke 77. Itu ya. Apa maksudnya? Pertanyaan itu membawa kita untuk sadar bahwa kita tidak berjuang pada waktu perjuangan dulu. Kita tidak pernah berjuang. Atau di sini ada yang ikut perang? Ada dulu. Kamu ini kan sekarang ditembak. Betul kok tidak? Kamu ini sekarang ditembak toh? Oleh itu anak ojek dong toh? Dong tembak kamu. Tapi itu bukan konteksnya perang. Iya, itu kamu hanya di VT sebenarnya itu, bukan ditembak. Ya, paling-paling kamu pun Bai dong yang ikut perang toh. Kalau Bai masih hidup pasti Bai cerita bilang Bai dulu. Bai dulu itu kalau itu Jepang datang itu Bai pun teman semua sulari, tinggal Bai sendiri. Cucu bilang Bai luar biasa. Kenapa Bai pun teman lari? Mau larikan mana upoi tol sudi sini Bai. Mau paling-paling bayarnya cerita begitu sah. Tapi perjuangan itu ada. Amin kok. Lalu kita meyakini bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bilang begini, atas berkat rahmat Allah yang berarti kemerdekaan ini siapa yang kasih? Tuhan yang Maha Kuasa yang kasih melalui para pejuang-pejuang kita, para proklamator kita. Waktu Tuhan kasih kan kamu tidak ikut perang toh, kamu hanya kena tembak sekarang toh. Kamu pun tugas tuh isi kemerdekaan. Oke, sebutkan 4. 1, isi kemerdekaan dan cara. Omong. Ini kemerdekaan Tuhan yang kasih ini. Kamu tidak ikut perang, kamu hanya ditembak. Kamu hanya ditembak oleh. Oke, sebutkan yang di sini. Isi kemerdekaan dengan cara apa? Dengan cara isi kemerdekaan sekarang dan cara apa? Iyo, merayakan. Tapi siapa mau merayakan tiap hari? Bosan kerja lagi. Mengingat saja. 1, isi kemerdekaan dengan bekerja. Amin kok. Kamu kerja ada baik. Sekuat tenaga. Betul-betul. Tidak tipu. Isi kemerdekaan ini dengan kerja baik-baik. Supaya kau tuh menikmati betul ini kemerdekaan ini. Dulu orang mau bekerja sulit. Kalau dia bekerja sekalipun, dia bekerja bagi para penjajah.
Semua itu hanya untuk kepentingan para penjajah. Dan itu sangat berat. Kamu sekarang kan bekerja. Kamu pun gaji itu yang bikin kamu bisa beli celana putih, celana hitam, baju merah, dan HP. Itu dari hasil bekerja, toh? Amin kok tidak? Amin. Pak Pendeta, saya tidak bekerja tapi ada HP. Bisa begitu? Iya, Nyong yang kasih. Oke, isi kemerdekaan dengan satu apa? Yang kedua apa? Apa, Cok? Isi kemerdekaan dia apa coba kira-kira? Jaga. Dia apa coba? Saya mau kasih tahu, kadang-kadang kita nih isi kemerdekaan tapi tidak bertanggung jawab. Contoh, di Jalan Eltar itu malam-malam ada yang biasa duduk-duduk di situ. Bagus toh? Situasi su aman, lampu su ada, aman toh? Dan duduk di situ sambil makan, bercerita, bercinta, tapi sayang. Habis itu hak sampah dong lepas sembarang di situ. Di sini ada yang tukang buang sampah sembarangan. Dia 1942 dia ikut perang dengan Jepang dong. Kita ini cukup jaga kebersihan sedikit, bisa kok? Bisa? Ada yang buang sampah sembarang? Buang sampah sembarang. Kadang-kadang dong sikat gigi sembarang. Sebelah sikat gigi dong ke berperang. Mau angka buang itu kerongkongan. Jadi jaga baik-baik itu kemerdekaan dengan misalnya jaga kebersihan. Pemerintah kota ini bantu kita. Ini apa? Don taruh lampu-lampu jalan yang bagus di ganggang dong jo ada. Kadang-kadang di itu jalan di ganggang tuh sudah ada itu apa namanya kaca-kaca yang untuk kasih tahu bilang kalau ada motor di sini ada satu juga dari sebelah kan. Don Viti itu kaca dong. Itu lampu punya ini aki don curi. Ini isi kemerdekaan dan pencuri. Jangan isi kemerdekaan dan begitu. Nah, saudara lihat di mana dia hubungan sekarang, saudara. Dia hubungan di mana sekarang? Antara kemerdekaan karena kita sudah diselamatkan dan kemerdekaan ketika kita menjadi orang-orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan 77 tahun. Ada. Setiap orang yang sudah tahu bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan, maka dia melakukan seluruh kebaikan-kebaikan hidupnya, pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai bentuk sebuah ungkapan syukur yang Tuhan sudah berikan bagi dia. Amin kok? Beta selalu bilang pakai contoh ini toh, ini kamu sudah tapi beta ngomong ulang. Anggap saja beta dengan dia, kami dua nih boton dua son bakanal toh. Terus beta dapat dia pun nomor telepon, beta telepon dia, "Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu di Tari." Dia mau kok tidak? Kalau kami dia ada ayam di rumah beta pilih beta ganti dia pun pertanyaan. Beta mau kasih dia oto baru satu. Kira-kira dia mau ke sana? Nah, terus beta kasih dia dan cuma-cuma Pajero Sport. Kasih cuma-cuma. Kira-kira waktu dia dapat Pajero Sport hari kira-kira 700 juta nih dia sudah apa cuma-cuma dari beta. Ada perubahan perilaku dari dia ke beta ke sana? Beta telepon jam 12 malam datang ke sana. Tapi dia rumah ada ayam satu dia kasih ke sana. Kenapa dia takut baik begini nih? Karena dia sudah dapat sesuatu yang cuma-cuma toh, maka kita isi kita pun hidup dengan baik sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Kau Tuhan sudah selamatkan kita nih toh. Kalau kerja dengan bagus. Tadi beta suka itu 4S yang saudara sebut. Satu, senyum. Ini senyum dan baik semua. Senyum itu tulus, senyum jangan terpaksa. Jangan sampai kita datang kita bilang selom, kita sudah bilang senyum tulus. Sambut orang yang datang di toko itu yang customer dong itu senyum. Coba kamu senyum, anggap sampai datang di kamu, coba kamu senyum. Senyum yang baik. Jangan orang datang kau bilang, setan sudah datang. Apalagi kalau dia sudah bongkar-bongkar malah situ sana beli hanya foto. Oh itu senyum mau hilang toh. Satu senyum, dua apa? Salam kok selamat. Oh salam. Itu salam dan cara? Oh salome, woi mantap berarti. So lakukan itu dua di kawan di sebelah 1, 2, 3 senyum dan salam. Ya, beta kira bilang aduh, bukan itu. Sudah. Yang ketiga apa? Sapanya bilang halo, terus dia bilang hai. Iya, tapi anak Kupang ini kadang-kadang kalau pun sapaan itu, woi,
Itu bukan sapaan, itu usir itu. Woi! Orang Kupang nih kadang-kadang sama dengan kita orang Indonesia Timur separuh. Kalau dong suara tinggi itu kelihatan baik itu. Kalau dong suara tinggi, jadi kalau ada teman, woi, gimana? Kawan mantap, hati-hati yo. Wah, itu dia ada baik itu, dia ada sehat itu. Tapi kalau dia datang dia bilang, gimana? 5.000. Wah, itu dia mabok. Kamu pernah ketemu orang yang begitu? Siapa Punyong, jujur. Putri, mana Putri? Putri Barenti dan Putra itu sudah betul. Kalau dia isi dan mabok-mabok itu, dia tidak akan kasih bahagia lu, tidak akan. Kok kenapa dia tidak bisa bahagia? Kok dia pun diri saja sudah bisa jaga, apalagi dia pergi jaga orang lain, tidak mungkin. Putri, berhenti sudah. Oke, tiga. Pertama tadi apa lagi? Dua, tiga, empat. Smart. Smartphone. Smart tuh yang karena mana? Coba kira-kira. Apa? Wah, cari ya. Oh, itu ya. Ayo, ya, artinya kita ramah toh. Kita ya maksudnya jangan bilang, Nona, tolong ame yang merah doh. Merah mana? Itu tidak smart begitu toh. Iya. Omong tuh baik sedikit. Yang merah yang mana? Itu kayak bikin-bikin Oke, jadi betul bertingkah seadanya, yang baik, yang smart, penuh senyum, penuh sapaan, penuh keramahan. Bisa? Beta tahu bahwa kamu punya masalah, tapi kemerdekaan itu bagian di mana kita atau kita pun diri supaya masalah tidak lebih besar dari kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi, kamu punya masalah, tidak usah omong, ini muka masalah semua ini. Ada yang dia pun baju ini masih bau baru ini. Ya, apakah dia bayar 6 kali atau tidak kita juga belum tahu. Itu juga sebuah masalah sebenarnya bagi dia. Iya. Tapi itu penting. Tapi ini sonde toh, ini dua sonde toh. Yang ini sonde toh baju ya. Mantap. Oke, jadi saudara lihat pengaruh betul kemerdekaan yang kita alami dari keselamatan yang Tuhan buat dan kehidupan dalam nuansa kemerdekaan. Kemerdekaan ini harus kita jaga. Kalau kamu merdeka dalam kehidupan yang aman, yang baik di bangsa ini, tidak ada orang kas-kaco orang. Bayangkan kalau misalnya kamu mau nikah kok tidak? Oh mau, kita kira. Pas nikah gini tiba-tiba ada yang tembak, mau. Kemerdekaan ini kita sudah bebas dari itu semua. Jadi nikah dengan aman. Yang bikin rusak ini bangsa dong ini, yang suka perang-perang. Kanal pot motor dong kas babunyi besar-besar. Wow itu. Nah itu dia bikin rusakin bangsa ini. Harusnya kan dipakai babai seto. Amin kok. Nah, sebentar foto-foto kas naik Indonesia tanah air beta. Beta akan jaga sampai kapan beta pindah ke negara lain. Jadi jaga ini kemerdekaan, jaga tempat di mana kita bekerja, jaga tempat di mana kita tinggal, jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan cuma-cuma. Itu akan membawa kita pada kehidupan yang baik, yang luar biasa, di mana kita ada nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.